pemilu seperti apa sih Gus? Kalau dia posisinya resmi harus cuti atau bahkan harus mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Kamis dini hari, 9 November 2023. Ada sebuah pertanyaan yang layak diajukan. Apakah pengurus harian atau pengurus inti PBNU dan pengurus harian NU yang lain di level-level di bawahnya, baik itu tingkat wilayah atau provinsi, tingkat cabang atau kabupaten, dan seterusnya sampai tingkat ranting, boleh menjadi tim kampanye pasangan capres dan cawapres. Ini juga berlaku bagi ketua-ketua atau pengurus harian Badan Otonomnya NU. Badan Otonomnya NU diantaranya adalah Muslimat, ya, Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, Catman, ya, Jamiah Ahlu Thoriqoh, organisasi Thoriqoh, yang hari ini ketuanya adalah Habib Lutfi Pekalongan, ketua umumnya. Nah, beberapa waktu yang lalu sering sekali Gus Yahya Holil Stakuf mengatakan, jangan bawa-bawa NU ke dalam ranah politik. Begitu juga pengurus-pengurus harian, pengurus inti di NU dan jajarannya, serta pengurus-pengurus banomnya itu juga tidak boleh menjadi tim resmi pemenangan atau tim resmi pasangan capres-cawapres siapapun. Ini sering sekali disampaikan baik oleh Gus Yahya Holil Stakuf maupun jajaran pengurus PBNU yang lain. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Rois Am Catman, Habib Lutfi, tercatat secara resmi menjadi salah satu tim pemenangannya Prabowo Gibran. Selain Habib Lutfi, ada juga nama lain, yakni Mbak Yeni Wahid, juga masuk dalam tim resminya pasangan Ganjar Mahfud MD. Nah, sesuai dengan arahan dari Gus Yahya Holil Stakuf, mestinya orang-orang yang ada di jajaran pengurus harian dan ketua-ketua badan otonomi itu, atau pengurus hariannya, ketika masuk ke dalam struktur resmi tim pemenangan pasangan capres-cawapres, mestinya adalah kalau tidak cuti ya, mengundurkan diri. Nah, seperti apakah? Apakah Rois Am Catman, Habib Lutfi harus cuti dan mengundurkan diri? Apakah sudah ada pernyataan resmi mengajukan cuti dan mengundurkan diri dari Rois Am Catman? Sampai hari ini kita belum tahu. Begitu juga Mbak Yeni Wahid, juga kita belum mendengar ada pernyataan cuti atau mundur dari jabatannya di PBNU. Oke, terkait dengan terpampangnya nama Rois Am Catman, Habib Lutfi menjadi salah satu tim pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran, saya kira itu sudah diketahui oleh publik karena banyak ditulis di media, namanya ada di nomor urut pertama sebagai jajaran pembina atau penasehat, ya. Lihat. Ini ditulis oleh CNN pada hari Senin 6 November 2023 kemarin. Daftar lengkap tim kampanye nasional Prabowo Gibran Pilpres 2024. Ya, saya ambil poinnya aja langsung. Berikut daftar lengkap tim kampanye Prabowo Gibran, pembina ya, bukan penasihat istilahnya. Pembina 1 Habib Lutfi bin Yahya, 2 Jenderal Purnawan Wiranto, 3 Abu Rizal Bakri, 4 Hatta Rajasa, seterusnya Saifuddin Khalim, Laksamana Purnawirawan Widodo AS, Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar,
Letnan Jenderal Purnawirawan E.E. Mangindaan, Siti Harjanti Wismoyo Aris Menandar, dan Jeffrey Geohwani. Itu nama-nama yang tercatat resmi sebagai pembina pada tim pemenangannya Prabowo Gibran. Oke. Kemudian berikut ini adalah statement Gus Yahya Khalil Stakuf terkait dengan pengurus PBNU yang menjadi anggota tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres. Kalau dia posisinya resmi harus cuti atau bahkan harus mundur. Kalau posisinya resmi tergantung, nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki ya. Kalau memang posisinya resmi, misalnya jadi tim resmi, tim sukses misalnya, itu ada aturan-aturan. Ya, tapi kalau cuma pribadi tidak jadi apa-apa sebagai rakyat, ya kita tidak bisa lagi. Kalau Mbak ini kan masuk dalam Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud, itu katanya Gus itu. Kita tanyakan nanti. Tapi saya belum dapat informasinya itu. Kita tanyakan kalau itu resmi dan memang masuk dalam kategori yang ada di dalam aturan yang kita punya, ya kita akan lakukan penerapan aturan itu sebagai prosedur. Oke ya, itu pernyataannya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU di kompas.com seminggu yang lalu. Kemudian ada lagi ya. Ini ya, setelah menyebutkan tidak ada calon presiden dari NU, PBNU kembali menyatakan dan menegaskan bahwa pengurus NU tidak diperkenankan masuk dalam gelanggang politik praktis 2024 dan mendukung salah satu calon presiden maupun calon wakil presiden. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar NU bidang keagamaan, Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi. Hal ini sesuai dengan keputusan Muktamar, NU tidak akan mengambil bagian dalam kontestasi politik dan mendukung pada Pilpres 2024 nanti. Semua pengurus NU, mulai dari pusat hingga pengurus ranting, termasuk juga Banom atau Badan Otonom NU, dilarang untuk berkampanye atau memberikan panggung untuk Capres-Cawapres 2024 mendatang. Oke, itu Kiai Fahru Rozi ya, jajaran PBNU bahkan lebih dulu, ini sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Tegas ya, intinya bahwa pengurus PBNU dan juga pengurus padomnya, khususnya pengurus harian, tidak boleh menjadi anggota resmi tim kampanye politik praktis, termasuk anggota tim pemenangan pasangan Capres dan Cawapres. Kalau kemudian masuk di situ, maka seperti Gus Yahya Khalil Stakuf tadi mengatakan, ada 2 yang harus dilakukan, yakni cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, kita tunggu seperti apakah langkah yang akan ditempuh oleh PBNU terkait dengan adanya nama Ketua Banom NU, diantaranya Ketua Jatman, Habib Lutfi, menjadi tim resmi pemenangannya Prabowo Gibran, dan juga Mbak Yeni Wahid di barisannya Ganjar Pranowo, dan juga saya dengar Mbak Khofifah juga masuk tapi ini belum jelas. Saya mendengar bahwa Bu Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat NU, sama posisinya Ketua Umum Badan Otonom NU, Ketua Umum Muslimat NU juga katanya masuk menjadi anggota tim pemenangan salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Kita tunggu tanggapan dan langkah tegas yang akan diambil oleh PBNU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.